Halo sahabat semua, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 12 pada bab kedua statistika dengan subpokok bahasan yakni modus. Sejenak kita kembali mengingat peta materi kita, yakni ada penyajian, pemusatan data, dan penyebaran data. Kali ini kita akan membahas modus, di mana modus itu adalah salah satu dari ukuran pemusatan data. Sebelumnya kita sudah mempelajari ukuran pemusatan data lainnya, yakni rata-rata dan di tengah. Kali ini kita akan membahas tentang modus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni dapat menentukan nilai modus dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ayo kita langsung ke materi pembelajarannya. Modus adalah datum yang paling sering muncul. Contohnya suatu data misalnya 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7 berarti mempunyai modus 4. Kenapa modusnya 4? Karena dari datum-datum dari 1 sampai 7 itu terdapat 4 kali muncul angka 4. Sementara angka 5 hanya 2 kali, angka 7 hanya 2 kali. Sehingga kita katakan modusnya adalah 4. Selanjutnya, apabila suatu data hanya mempunyai satu modus, itu disebut unimodus. Kalau 2 modus disebut bimodus, dan data yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus. Nah, karena pembelajaran kita hari ini menentukan modus pada data berkelompok, maka kita fokus pada data berkelompok. Nah, untuk menghitung modus pada data berkelompok ini, kita gunakan rumus modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan Pi, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelas. Jadi satu hal yang diingat untuk menentukan modus ini, kita lihat dulu frekuensi yang tertinggi dari data yang disajikan dalam tabel. Disitulah kita temukan nanti bahwa di kelas yang memuat frekuensi paling tinggi itu, itulah kelas yang memuat modus. Sekarang mari kita simak contoh berikut ini. Contoh 1, tentukanlah modus dari data dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. Bisa kita lihat ada nilai di sana, ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas dengan frekuensi yang berbeda-beda, dengan jumlah frekuensi seluruhnya adalah 40. Nah, cara yang pertama adalah kita identifikasi dulu di mana frekuensi yang paling tinggi. Nah, di soal ini atau di tabel ini terdapat frekuensi paling tinggi yakni 9, yakni di kelas 71 sampai 80. Maka kemudian kita katakan bahwa kelas yang memuat modus adalah 71 sampai 80. Sekali lagi, dari mana kita tahu 71 sampai 80? Dari frekuensi yang paling tinggi atau paling besar di antara frekuensi yang ada pada tabel. Nah, setelah kita dapatkan kelas yang memuat modus, baru kita buatlah tepi bawah kelas modus, yakni 70,5, di mana tepi bawah ini adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sementara D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa frekuensi kelas modus adalah 9. Sebelum angka 9 ada angka 6 yang di frekuensi sebelum kelas modus, sehingga D1 sama dengan 9 kurang 6 sama dengan 3. Sementara D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan
frekuensi kelas sesudahnya. Kita lihat bahwa sesudah 9 ada angka 8, yakni di kelas 81 sampai 90. Jadi D2 itu adalah 9 dikurang 8. Dari mana 8? Yakni frekuensi kelas sesudah kelas modus. Jadi 9 kurang 8 sama dengan 1. Sementara panjang kelas sama dengan 10. Kita kurangkan saja batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama, atau batas atas kelas kedua dikurangi batas atas kelas ke-1. Jadi misalnya kita ambil batas bawahnya kelas kedua 41 kurang 31 dapat 10. Kalau batas atasnya kita ambil 50 dikurang 40, maka panjang kelas sama dengan 10. Setelah kita dapatkan semua nilai-nilai yang tadi, maka nilai-nilai yang tadi kita dapatkan itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 kali Pi. TB tadi adalah 70,5, D1 3, sementara D1 ditambah D2 berarti 3 tambah 1, panjang kelas adalah 10. Kita dapatkan 70,5, dari mana 30, yakni 3 kali 10 dapat 30, 3 tambah 1 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh 70,5 tambah 30 per 4 sama dengan 70,5. Dari mana 7,5 adalah 30 dibagi 4. Sehingga modus dari data yang disajikan pada tabel tersebut adalah 78. Nah, sekarang mari kita bahas contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini, data disajikan dalam bentuk histogram. Jadi, dia meminta untuk kita menentukan atau menghitung modusnya. Nah, sama dengan langkah-langkah sebelumnya, seperti pada tabel distribusi frekuensi, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan kelas modusnya dulu. Nah, kita lihat kelas modusnya yakni frekuensi paling tinggi. Nah, kalau kita lihat frekuensi paling tinggi pada histogram, berarti batang yang paling tinggi. Itulah frekuensi tertinggi. Sehingga kita katakan kelas modus yang memuat frekuensi terbesar atau tertinggi adalah 45,5 sampai 50,5 dengan frekuensi yakni 15. Sehingga kita dapatkan tepi bawah sama dengan 45,5, D1-nya adalah 15 dikurang 8. Lihat batang sebelum batang yang memuat kelas modus yakni 8, batang kedua dari kiri kita dapatkan frekuensinya adalah 8, sehingga D1 sama dengan 15 kurang 8 sama dengan 7. D2 sama dengan 15 kurang 12. Dari mana 12? Kita lihat batang setelah batang yang memuat kelas modus, frekuensinya di sana adalah 12. Maka kita kurangkan 15 dikurang 12 sama dengan 3. Sementara panjang kelas kita dapatkan dengan mengurangkan saja batas atau tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Kita dapatkan panjang kelas sama dengan 5. Setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, kita masukkan ke rumus yang tadi. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. Tepi bawah tadi adalah 45,5 ditambah 7 per 7 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 45,5 ditambah 35 per 10. Dari mana 35? 7 kali 5, sementara 10 diperoleh dari 7 tambah 3. Sehingga kita jumlahkan menjadi 45,5 ditambah 3,5 sama dengan 49. Maka modus dari data yang disajikan pada histogram pada soal contoh yang kedua sama dengan 49. Ya, demikian saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk lebih memantapkan dirimu dalam menentukan nilai modus ini, silakan kerjakan latihan. Ada 2 latihan pertama, di mana latihan pertama ini
data disajikan dalam distribusi frekuensi, sementara latihan yang kedua data disajikan dalam bentuk histogram. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya.